Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Oke, saya akan start dengan satu share tentang apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan saya. Ini bukan juga mau cakap something yang big, tapi saya tiba-tiba tergerak hati untuk membawakan lagu penyembahan Mengenalmu semalam petang. Habis saja saya exercise, sambil saya relax. Lepas tu saya pergi translatekan lagu itu ke dalam bahasa Inggris. Saya cubalah untuk translate dia. Sambil-sambil saya pergi bagi translation tu dengan Brother Vincent. Dia tu tunang saya untuk dia kenal tentang lagu penyembahan macam itulah, sebab dia di dalam bahasa Malaysia. Jadi apabila saya bawakan lagu itu, tiba-tiba bulu roma saya berdiri. Jadi saya melihat keluar, sebab dari rumah saya dapat lihat pemandangan di bawah. Saya lihat dan saya kata, oh Tuhan, betapa baiknya, betapa besarnya anugerah Tuhan. Tuhan menciptakan semua nih. Terus sambil saya pikir balik, macam mana Tuhan ciptakan? Kadang-kadang terpikir. Jadi ini apa yang saya ingin kongsikan lah, apa yang saya lakukan semalam, dan mengingatkan kembali tentang anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Dan macam mana berbalik kepada minggu ini punya tema, bulan ini punya tema khotbah, kesatuan. Jadi saya terfikir, saya terjumpa satu cerita. Okay. Sebelum kita masuk ke dalam ruangan penyembahan, jadi saya ingin bawa kita dengan satu cerita. Tiba-tiba saya tergerak untuk tengok cerita nih. Macam cari, dan saya nampak dalam banyak-banyak cerita, saya jumpa satu cerita. Dia kata tentang seorang petani yang mempunyai 3 orang anak. Mungkin ada yang pernah dengar, mungkin ada yang tidak pernah dengar ceritanya. Jadi saya mau kongsikanlah. Petani ini ada 3 orang anak lelaki. Jadi ketiga-tiga anak lelaki dia sangat malas dan tidak mau buat kerja, tidak mau tolong bapak dia di ladang. Jadi apa yang bapak dia cuba untuk tolong macam mana bangkitkan rasa untuk anak-anak dia buat kerja. Dia kata macam ni dengan anaknya, saya ada sembunyikan harta di dalam ladang. Tapi untuk mencari harta tu kamu kena gali. Jadi apa yang anak dia, tiga-tiga anak lelaki dia ni sangat excited. Jadi mereka pun pergi dan pergi korek-korek satu dari satu, korek dan tak jumpa. Jadi apabila dia sudah korek sepenuhnya ladang itu, dia kembali kepada bapa. Dia tanya, tidak ada, bapa, tidak ada apa-apa di dalam ladang itu. Jadi lepas itu bapa dia cakap, memandangkan kita punya ladang pun sudah digembur tanah dia, apa kata kita pergi tanam benih-benih tumbuhan macam itu, untuk ladang kita ada tumbuh-tumbuhan lah, macam sayur, buah macam itu kan. Lepas anak dia pun ikut sajalah, anak dia 3 orang yang dia tanam. Dan apabila dia menghasilkan buah-buahan itu, lepas itu baru bapa dia cakap, inilah dia harta tu, kata bapa dia dengan anak dia 3 orang. Jadi dari sana saya relate balik dengan apa yang pastor katakan tema khotbah pada bulan ini, kesatuan, di mana kesatuan ketiga-tiga anak ni mereka dapat menghasilkan harta yang keluar daripada tumbuh-tumbuhan tu. Jadi itulah yang saya mau share. Dan shalom dan selamat datang sekali lagi saya ucapkan kepada semua yang ada dan juga yang akan masuk sebentar nanti.
Jadi sebelum kita memulakan masuk ke dalam ruangan pujian penyembahan, mari saya ajak kita berdoa. Saya akan memimpin kita di dalam doa pembukaan. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya, terpujilah namamu Bapa, Allah yang Maha Kuasa. Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penebus, Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Tuhan, karena Engkau membangunkan kami sekali lagi pada pagi ini. Dan kami mempunyai nafas yang baru, kami mempunyai kekuatan yang baru, dan kami dapat bersama-sama berkumpul di dalam ruangan Zoom meeting ini untuk berkumpul, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan saudara dan saudari kami yang seiman. Kami mengucapkan syukur Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Kau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Engkau mencukupkan kami dengan keperluan-keperluan kami di saat kami merasakan tiada siapa yang berdekatan dengan kami. Tuhan, Engkau ada di sana. Engkau mengingatkan bahwa Tuhan tetap ada beserta dengan kami. Terpujilah namamu Bapa, kami menyerahkan seluruhnya acara kebaktian kami pada hari ini Tuhan, dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Ibadah kami bersama lain yang kami gunakan, semua yang mengambil bahagian, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bapa, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang membuka mata hati, pikiran rohani kami untuk kami mendengar, dan kami dapat mengerti, dan dapat diteraikan di dalam kehidupan kami, untuk kami aplikasikan di dalam minggu-minggu yang akan datang Bapa. Terpujilah namamu Bapa, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Segala roh-roh kegelapan, semua yang ingin mengganggu kami di dalam acara ibadah kami pada pagi ini, kami usir, kami ikat, kami tengking keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang akan menjaga kami, memelihara kami, dan memimpin kami seterusnya Bapa. Terpujilah namamu Bapa, inilah doa kami bersama. Kami angkatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penebus juru selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Baiklah, masa seterusnya saya serahkan kepada Sis Carol yang akan memimpin kita di dalam pujian dan penyembahan. Shalom dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan yang saya kasihi. Saya pasti kita semua telah merasakan dan menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan sepanjang minggu ini. Mari saya mengajak kita semua untuk mengucap syukur kepada Tuhan, dan tiba masanya untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama angkat lagu ini, Aku Bersyukur. Mas
saudara, mari kita semua terus memuji Tuhan. Kita angkat lagu ini, satukanlah hati kami. Mari tepuk tangan bersama-sama. Satukanlah hati kami, memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Raja-Mu. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Sekali lagi, satukanlah hati kami, memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Eratkanlah hati kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Bergandengan tangan semua. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi, di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami, memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Raja-Mu. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Bergandengan tangan semua. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi, bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi, keluarga kerajaan Allah. Haleluya saudara, mari kita terus memuji Tuhan. Kita angkat lagi nih sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi, sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegeranganmu, melayani
mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Yang terakhir, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Haleluya, haleluya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari saya mau membawa kita semua untuk mengangkat satu lagi lagu, yaitu lagu Jadikan Kami Satu. Biar kita bersatu seperti mana Kau dan Bapa satu. Satukan kami. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi ku menyatakan nama-Mu, jadikan kami satu. Sekali lagi kita angkat lagu ini, jadi satukan kami. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi ku menyatakan nama-Mu, jadikan kami satu. Jadikan kami, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi ku menyatakan nama-Mu, jadikan kami satu. Jadikan kami, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi ku menyatakan nama-Mu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu.
Dan tempat ini saya serahkan kepada pengkhotbah Pastor Billy untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi. Selamat beribadah bersama-sama di SIB Nilai, dan Pastor sangat terdorong melihat kesetiaan dan komitmen kalian untuk beribadah ya bersama-sama pada pagi ini. Namun sebelum kita melanjutkan dengan ibadah kita pada pagi ini, mari Pastor mengajak kita untuk tunduk kepala dan berdoa, dan saya akan pimpin kita. Bapa, sebentar saja lagi kami akan belajar daripada kebenaran firman-Mu. Kami tahu bahwa kebenaran firman-Mu lah yang akan mengubah kehidupan kami, yang akan mendewasakan kami, dan yang akan mematangkan kami. Dan biarlah Tuhan firman-Mu itu hidup di dalam diri kami, sehingga kami berbuah dan sangat berbeza daripada orang yang tidak mengenal Engkau atau yang tidak mengenal isi hati-Mu seperti apa yang ada di dalam firman-Mu. Tuhan, kami manusia biasa yang punya keterbatasan di dalam menterjemah ataupun menyampai misteri firman-Mu, tapi kami tahu kami ada guru yang baik, yaitu Roh Kudus yang akan memeteraikan ya dan menyampaikan isi hati-Mu. Dan kami juga berdoa agar pengertian yang sama diterima oleh mereka yang mendengar, agar semua kami pada pagi ini akan diubah hati kami dan akan diperbarui akal budi kami. Masa seterusnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, berkaryalah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baiklah jemaat Tuhan, minggu ini adalah minggu yang terakhir ya, minggu yang terakhir kita akan berbicara tentang topik besar ya, topik besar tema khotbah kita pada bulan ini, yaitu kesatuan dan kasih di antara jemaat. Itu adalah topik besar untuk bulan Oktober. Namun tema khusus kita untuk hari ini adalah jemaat atau gereja yang tidak memilih bulu ya. Jemaat atau gereja yang tidak memilih bulu. Apabila kita bercakap tentang kesatuan, the word kesatuan ya, the word kesatuan itu menunjukkan akan adanya satu visi, satu purpose, satu hala tuju di kalangan satu kelompok. Itu boleh jadi antara pasangan hidup ya, itu boleh jadi antara satu keluarga, itu boleh jadi antara satu komuniti kampung, dan itu boleh jadi di antara jemaat gereja. So apabila kita sebut kesatuan, lawannya pasti ada, betul? Lawannya adalah perpecahan. Okay? That's why wujud kata kesatuan, karena lawannya adalah perpecahan. Okay? Kita sudah belajar 3 minggu lepas apa yang boleh mendorong ke arah kesatuan. Okay? Apa yang boleh mendorong ke arah kesatuan, yaitu kasih. Tiada lain ya, tiada lain. Kasihlah dasar kepada sebuah kesatuan. Tanpa kasih tidak akan ada kesatuan. Ya, mungkin boleh jadi ya kesatuan yang temporary punya. Maksudnya apa, Pastor? Kesatuan yang temporary. Ya, karena interest yang sama, karena minat yang sama, karena perjuangan yang sama. Some people mereka boleh bergabung. Oke, dalam satu kumpulan. Some people mereka boleh bergabung dalam satu kumpulan karena interest, karena hobi, karena kesukaan yang sama. Tetapi that won't last long. Kenapa? Kenapa Pastor berani dan yakin betul berkata bahwa ya bukan last long? Pastor jelaskan. By the time interest ini bertukar, by the time hobi ini bertukar, by the time persamaan ini bertukar, disitulah perpecahan ataupun bawa haluan masing-masing akan terjadi. Kerana hal-hal yang menyatukan mereka adalah hal-hal yang bukan permanen. You see? Dia adalah hal yang bersifat sementara. But dalam kekristenan, apabila ada kasih Tuhan di dalam kita, itu adalah sesuatu yang permanen. Dan apabila ada kasih Tuhan di dalam diri kita, itu akan mendorong kita untuk mengasihi yang lain lewat akan membentuk satu kesatuan. Oke, kasih itu menjadi dasarnya.
But ada juga benda yang boleh merosakkan kesatuan itu. Bukan di dalam diri orang yang penuh kasih, tetapi masalahnya di dalam diri orang yang belum mengecapi kasih itu. Okay? For example, tema khotbah kita pada pagi ini, jemaat atau gereja yang tidak memilih bulu. Dan teks rujukan kita diambil daripada Yakobus pasal 2 ayat 1 hingga ayat 13. Okay? Ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Mari pastor mengajak kita, okay, untuk melihat latar belakangnya terus. Hari ini pastor ada ubah sedikit cara pastor menyampaikannya ya, sebab itu teks panjang. Jadi pastor terus membawa kita melihat latar belakangnya secara ilmiah terlebih dahulu ya. Nah, surat Yakobus menurut ramai ahli sarjana Perjanjian Baru ditulis oleh Yakobus saudara Yesus Kristus. Nah, pada awalnya dia tidak percaya kepada Tuhan, namun menjadi percaya setelah kebangkitan Yesus. Nah, ketika Paulus datang ke Yerusalem, untuk kali pertama, dia tidak bertemu dengan rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus yang menjelaskan bahwa Yakobus telah menjadi sangat berpengaruh di antara orang percaya di sekitar Yerusalem. Ya, nah merujuk kepada itu merujuk kepada kata-kata Rasul Petrus dalam Kisah Para Rasul, indicating that James atau Yakobus sudah menjadi somebody di Yerusalem ya selepas Yesus Kristus meninggalkan dunia ini. Nah, tujuan penulisan Yakobus ini adalah untuk menasihati, dengar baik ya. Tujuan penulisan Yakobus ini adalah untuk menasihati umat Allah tentang bagaimana untuk hidup sesama dan hidup sesuai dengan iman mereka. Itu adalah theme of the book of James. Tema buku Yakobus atau surat Yakobus, bukan buku ya, tema surat Yakobus, atau kitab Yakobus ya. Surat ini adalah asalnya untuk first hearer lah, pendengar pertama, dituliskan kepada ke-12 suku di perantauan, yaitu kepada orang Yahudi yang masih mengalami ya, bukan mengemalan, apalah terasa awal-awal ya, yang mengalami tradisi lama. Namun kita hari ini belajar daripada apa yang telah diperkatakan sesuai 2 Timotius 3 ayat 16. Nah, apa yang ada di dalam 2 Timotius 3 ayat 16? Segala tulisan yang diilhamkan Allah bertujuan untuk mendidik, mengajar kita di dalam kebenaran. So therefore, we today learn from them. We learn from them. Surat-surat kitab-kitab ini originalnya ditulis untuk mereka yang first hearer, mereka yang ada pada zaman itu. Tetapi kita pada hari ini adalah the second listener, the second hearer. We learn from them. Kita belajar daripada mereka sesuai 2 Timotius 3 ayat 16. Nah, mari pastor mengajak kita mulai ya, kita mulai belajar dan mendalami. Kita lihat Yakobus pasal 2. Kalau ada Alkitab di situ mau baca translasi lain silakan. Tetapi ini daripada terjemahan baru ya. Yakobus pasal 2 ayat 1 hingga 13. Nah, saudara-saudaraku, ayat yang pertama, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan duduk, sila Tuhan duduk di tempat yang baik ini, sedangkan kepada yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Ayat 4, bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak menjadi hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijadikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia? Pastor break. Daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13, pastor break kepada 3 bahagian ya. Jadi kita akan melihat daripada ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Nah, apa yang terjadi pada saat ini? Pada waktu itu, apa yang sedang terjadi? Ya, pada saat itu umat Allah sudah mulai ada fellowship, ada pertemuan, ya. Namun ada sesuatu yang tidak baik terjadi di dalam pertemuan ini menurut
pengamatan Yakobus, yaitu di mana ada beberapa orang di dalam kumpulan ini yang memilih bulu. Apa maksudnya memilih bulu, Pastor Billy? Memilih bulu bermaksudnya memandang muka. Apa maksud memandang muka, Pastor Billy? Dengan satu ayat yang sangat senang. Oke, dengan satu perkataan yang sangat senang. Kalau Pastor simpulkan, memilih bulu atau memandang muka bermaksud melakukan favoritism. Ya, melakukan favoritism. Nah, apa yang dapat kita pelajari daripada ayat yang pertama hingga ayat yang kelima? Memilih bulu ataupun melakukan favoritism bermaksud memberi perhatian khusus terhadap orang tertentu kerana kekayaan, kedudukan atau keturunan mereka. Hal ini tidak menyenangkan Allah kerana dia sendiri tidak memandang lahiriah seseorang namun kondisi hati mereka. Jadi kalau ada yang bertanya, Pastor Billy, macam mana hal itu salah? Bagaimana saya salah kalau saya melihat dia ini lebih baik daripada dia ini, ataupun saya melayan dia ini lebih baik daripada saya melayan dia ini? Firman Tuhan tadi mengajar kita, ya. Firman Tuhan tadi mengajar kita bahawa apabila kita memilih bulu atau memandang muka atau melakukan favoritism atas kepentingan atau agenda kita sendiri, ya, dengar baik ya, atas kepentingan atau agenda kita, kita baru saja melukakan hati Allah ataupun tidak menyenangkan Allah kerana dia sendiri secara lahiriah tidak memandang lahiriah seseorang itu, ya. Nah, maka itu di dalam gereja pada saat ini, di kalangan jemaat pada saat ini, bukan di SIB Nilai, ya, bukan di SIB Nilai, di luar sana ada terjadi hal seperti ini. Apabila orang datang dengan, saya bukan cakap salah, ya, saya bukan cakap salah, ya, tetapi kita harus paham kontekstual. Apabila orang datang gereja dengan menaiki kereta Velfire, dengan BMW, dengan Mercedes, cepat-cepat, ya, cepat-cepat kita dapat lihat ada setengah orang, bukan semua, pasti bukan pukul rata. Cepat-cepat kita lihat setengah orang terus melayan mereka seperti mereka VVIP dan membawa mereka ke depan, meletakkan mereka di satu posisi yang baiklah, ya. Dan apabila ada seseorang yang macam ala kadar, ya, ala kadar seleke datang pula ke satu pertemuan ataupun ke dalam gereja juga, ya, dia akan diletakkan di satu tempat yang paling sudut, kalau boleh dia tidak nampak. Nah, ini yang dimaksudkan pada saat itu. Ada perpuakan. This is the message. Ada perpuakan, ada favoritism, ada pepecahan. Dalam arti kata yang lainnya, ada pepecahan, pembahagian standard di kalangan umat Allah pada waktu ini, ya, pada waktu Yakobus menegur ke-12 suku di perantauan ini. Oke. Nah, apa hal yang kedua yang boleh kita pelajari? Sikap seperti ini tidak didorong oleh kasih yang murni untuk semua orang, dan mengagumi kedudukan sosial adalah dosa terhadap hukum kasih. Nah, apa maksudnya, Pastor Billy, ya? Sikap seperti ini tidak didorong oleh kasih yang murni untuk semua orang, dan mengagumi kedudukan sosial adalah dosa terhadap hukum kasih. Okay, when we do favoritism, mata kita tertumpu kepada kelebihan seseorang itu. Biar Pastor jelaskan supaya kita faham. Okay, apabila kita mengagumi seseorang itu hanya kerana kedudukan sosialnya, kasih kita itu kita tumpu pada kelebihan, dan boleh jadi kita mengintai untuk mendapatkan sesuatu daripada kelebihannya. Itu yang pertama. Mengapa ia salah, ya? Oke, mengapa ia salah dan mengapa ia tidak betul. Yang kedua, hukum kasih bermaksud mengasihi sesama kita seadanya mereka. Karena Tuhan juga mengasihi mereka seadanya mereka. Namun kita telah meletakkan syarat khusus di dalam hukum kasih ini. Ya. Nah, maka itu sebabnya sikap seperti ini tidak didorong oleh kasih yang murni. Oke, diperhatikan ayat itu. Tetapi oleh sesuatu yang punya bukan inisiatif ataupun punya agenda. Kalau guna perkataan agenda dia lebih berat, tetapi punya maksud yang tersendiri, ya. Dan yang ketiga, memandang bulu atau favoritism menjadikan kita hakim dengan pikiran yang jahat. Ya, mengapa ayat begitu digunakan, menjadi hakim dengan pikiran yang jahat?
kita sepatutnya menghormati Tuhan dan dan menerima orang berdasarkan iman mereka kepada Kristus dan bukan mencari keuntungan demi kepentingan diri. Pada waktu itu, pada waktu Yakobus menegur kedua belas suku di perantauan ini, dia berkata kepada mereka, kamu jangan jadi hakim yang jahat, dengan pikiran yang jahat, yang dimana kamu mengadili orang, kamu menghakimi orang sesuai lahiriahnya. Saya pernah, pastor bagi pernah di gereja di Miri, pastor pernah bagi satu ilustrasi. Terdiam satu gereja bila pastor khotbah. Pastor tidak mau sebut nama gereja itu di Miri, tapi terdiam satu gereja bila pastor sebut begini. Hari ini masyarakat kita cenderung menilai seseorang itu daripada luarannya. Daripada luarannya. Apabila seseorang itu pakai necktie, apabila seseorang itu pakai coat, apabila seseorang itu naik kereta besar dan punya reputasi bagus di dalam dunia korporat, dia dilihat sebagai orang yang alim. Dia dipandang tinggi oleh ramai orang. Tetapi apa yang mereka lupa, apabila ada masalah terjadi, apabila gereja memerlukan orang membuatkan kerja-kerja kecil atau kerja-kerja berat, yang datang bukan yang pakai coat ini. Yang datang bukan pakai kereta besar ini, yang datang bukan dengan kerja-kerja yang baik. Yang selalu datang ialah mereka yang mana? Apakah kita masih on? Oh ya, right. Saya nampak semua macam ada. Yang selalu datang adalah mereka yang simple, yang bertatu-tatu. Kalau di Sarawak, saya rasa siapa orang Sarawak sini lambai tangan. Semua kita orang Sarawak pasti ada cousin-cousin yang penuh tatu, kan? Kalau ada anti kita yang rosak kereta di tepi jalan, dia post dalam grup. Kalau ada orang boleh tolong anti di jembatan Lutong ini, kereta anti pancet saya boleh datang tolong. Saya boleh garanti kamu bukan yang smart-smart datang. Yang akan datang tolong itu anti yang tatu-tatu ini. Yang nakal-nakal ini. You see, kita selalu melihat orang atau menilai orang daripada luaran. Tetapi sekali lagi petikan ini mengajar kita bahwa yang Tuhan lihat adalah kondisi hati, dan jangan kita menjadi seperti kedua belah suku di perantauan ini yang ada cenderung mereka melihat muka, melihat lahiriah seseorang itu. Itu tujuan surat ini atau kitab ini ditulis untuk menegur mereka pada saat itu, Nah, yang seterusnya daripada ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-9. Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Ayat 8, kamu perhati ayat 8. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihinilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Baiklah, apa yang coba dikatakan di sini, apa yang coba dikatakan di sini, mari kita sama-sama belajar. Daripada ayat yang ke-6 hingga ayat yang 9. Yang pertama sekali, Yakobus memperingatkan kedua belah suku di perantauan bahwa orang kaya atau berkedudukanlah yang sering mendatangkan masalah kepada mereka. Malah mereka telah menghina orang-orang miskin harta tetapi kaya dengan iman dan berkat surgawi. Pada waktu Yesus dulu yang selalu mendatangkan, kita lihat tadi ayat yang ke-6 dan ke-7 ini bercakap tentang waktu Yesus yang mendatangkan masalah untuk murid-murid Yesus, untuk Yesus sendiri pada waktunya adalah golongan-golongan yang tinggi. Mereka punya standar dalam community orang Jewish. Dalam sistem orang Jewish, orang yang mendatangkan masalah kepada orang Kristen pada waktu itu adalah mereka ahli-ahli Taurat, adalah mereka orang Yahudi, orang yang memang dalam kedudukan baik dalam sistem orang Yahudi. Nah, Yakobus berkata, why are you showing them face? When these people are the one who persecute you, persecute our Savior.
Oke, mereka inilah yang menghina orang miskin. Mereka inilah yang mentertawakan orang miskin. Why when they come into our society, apabila mereka masuk ke dalam fellowship kita, dalam pelayanan kita, mengapa masih kita bagi muka sama mereka? Sedangkan yang Allah pandang, sedangkan yang Yesus terang-terang katakan dia datang untuk orang miskin dan untuk orang sakit. These are the people yang betul-betul harus dilayani, yang kita harus perhatikan, ya, saya guna perhatikan, ya, yang harus kita perhatikan, kata Yakobus kepada kedua belas suku di perantauan. Yang kedua, Yakobus memperingatkan mereka tentang hukum Kristus, dan jika mereka melakukan hal itu, ianya sesuatu yang akan baik depan Allah, ya, dia sesuatu yang akan baik depan Allah. Namun jika mereka memandang bulu atau melakukan favoritism, mereka melakukan dosa. Nah, kenapa? Ya, kenapa? Karena mereka menjadi pemisah kepada kesatuan, ya, kesatuan yang Yesus harapkan daripada pengikutnya. Mungkin ada yang throw this question sambil pastor berkhotbah, mungkin ada yang throw this question. Ketika pastor mempersiapkan khotbah ini, pastor tidak lari daripada pemikiran bahwa ada question seperti ini yang akan keluar. That's why kalau di seminary, ya, kalau kamu di seminary yang bagus, mereka akan berkata, prepare the sermon that make you yourself thinking. Okay? Prepare the sermon that make you yourself thinking, dan prepare the sermon yang akan kena pada diri kau sendiri, baru dia kena kepada orang lain. So the question, apakah salah kalau kita seringkali memilih orang tertentu untuk melakukan ini? Apakah salah kalau kita seringkali rapat dengan orang yang boleh buat tugas-tugas tertentu di dalam sebuah community atau sebuah gereja? Bukankah itu favoritism? Oke, pastor jelaskan supaya tiada kekeliruan di sini. Apa yang petikan ini maksudkan ialah memberi muka kepada orang kaya, mengangkat orang kaya ini dengan tujuan mendapat kepentingan diri sendiri. Paham? Oke, saya harap kita semua clear di sini. Bermaksud ada di luar sana, ya, di luar sana, bukan di SIB nilai, di luar sana ada pihak bila nampak orang yang sangat wealthy, sangat berpengaruh di dalam politik dan sebagainya, tiba-tiba mereka akan menjadi super nice kepada orang ini, dan akhirnya tidak dapat ditutup, mereka akan mendapat kebaikan di dalam layanan mereka. But in a way, manusia ini very genius, ya, manusia ini pintar. Siapa-siapa pun pasti sudah lama tahu benda ini. Manusia ada cara untuk membenarkan dirinya. Dan apabila mereka menerima benefit, mereka akan panggil itu blessing. You see? This is real world. Pasal itu pastor bagi tahu hanya Tuhan saja yang tahu isi hati dan tujuan seseorang itu. Oke? Tidak kira apa orang itu guna untuk justify dia punya action. God know. Okay? So itulah, ya, itulah tadi di dalam sebuah community, di dalam sebuah fellowship, di dalam sebuah keluarga. Oke, pastor tidak mau sebut di dalam jemaat atau gereja. Kita balik kepada basic. Kita lihat di dalam sebuah keluarga. Apabila ada anaknya yang bekerja pilot, apabila ada anaknya yang bekerja engineer, apabila ada anaknya yang menjadi pengetua di sebuah sekolah, apabila hari Christmas yang selalu akan diangkat, yang selalu akan didahulukan, yang selalu akan dinanti-nantikan adalah mereka yang baik-baik ini. Tak salah. Tetapi apabila datang anak yang ala kadar, mereka akan dilayan tidak seperti yang ini. Dan pada waktu perayaan Christmas itu, di dalam rumah itu, kita dapat lihat seperti adanya tension atau adanya crack walaupun ada senyuman. This is why it is wrong. Ini adalah virus. Apabila seseorang itu memandang bulu atau melakukan favoritism. Keluarga yang sehat tidak akan melakukan favoritism atau memandang bulu. Oke? Keluarga yang sehat. Belajar dari Isai, ya, belajar daripada Isai. Pastor tidak mau ambil di luar, ambil Alkitab sendiri kalau mau. Belajar dari Isai. Yang lain dia tunjukkan, Daud dia sembunyikan.
Oke, belajar dari Isai. So di dalam sebuah jemaat, di dalam sebuah gereja, jangan kita melakukan memandang muka. Oke, jangan kita melakukan favoritism, ya. Dan daripada ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-13 kita lihat, ya. Nah, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan salah satu bahagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu melanggar hukum juga. Nah, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Oke? So, apa yang dimaksudkan sini? 3 petikan ini, 10 hingga 13, menunjuk kembali kepada hukum Taurat. Kepada sesuatu yang orang Yahudi sangat pandang tinggi, yaitu hukum Taurat. Nah, apa yang Yakobus mahu katakan di sini, when you obey the law, you cannot choose which one you want to obey. Oke? Nah, itu yang kita akan pelajari daripada ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-13. Yakobus menjelaskan kepada kedua belah suku di perantauan bahwa jika mereka mengindahkan salah satu daripada 10 hukum Taurat itu, mereka tetap berdosa kepada Allah. Despite mereka menuruti 9. Tetapi apabila mereka tidak menuruti 1, mereka tetap berdosa kepada Allah. Tiada siapapun berhak ataupun boleh memilih hukum mana yang mahu mereka patuhi atau tidak. Itu adalah sebuah perintah. Jadi apabila salah satu hukum di dalam hukum Taurat mengatakan mengasihilah sesamamu ataupun love one another, even if you don't commit, jangan berzina, tidak mencuri dan sebagainya, tetapi kita gagal mengasihi antara satu sama dengan yang lain, kita tidak menuruti hukum itu seperti yang sepatutnya. Apabila hukum itu berkata jangan menghakimi, tetapi kita menghakimi, namun kita tidak membunuh dan kita tetap dan kita tidak berzina, kita tetap melanggar hukum. Itu yang Yakobus coba katakan, dia coba sadarkan kepada kedua belah suku di perantauan akan hal itu. Dan yang kedua, benar kita hidup di zaman anugerah, namun kita juga masih tertakluk kepada hukum Kristus yang menggenapi dan menyimpulkan hukum Taurat itu. Mungkin ada yang pandai-pandai mengatakan, ya pastor, tapi itu untuk mereka kan, 10 hukum Taurat itu kan untuk mereka di zaman lalu. But yes, you must not forget, Jesus came dan dia menggenapi serta menyimpul hukum Taurat itu dan menjadikannya hukum Kristus. Yang terutama dan yang utama. Yang terutama dan yang terutama ini bukan hukum yang lain, dia menunjuk kembali kepada 10 hukum Taurat. Love your God ada 4 di dalam hukum Taurat. Yang 6 itu love sesamamu, menyimpul hukum Taurat. Okay? So therefore kita tak pernah lari daripada hal itu. Sekalipun hukum Taurat itu untuk orang Yahudi, namun hukum Kristus adalah untuk kita pada hari ini. Yet hukum Kristus itu berbunyi kasihilah Tuhan Allahmu yang pertama. Yang kedua, kasihilah sesamamu. Anything we do yang melanggar 2 hukum ini tetap melanggar perintah Allah. Dan yang ketiga yang boleh kita pelajari, apa kita buat kepada orang lain itu yang akan dilakukan kepada kita. That's why ada quote ataupun ada saying di luar sana, do what you want others do to you. You cannot do differently and expect others to do differently to you. So lakukan lakukan apa yang kamu mau, orang lakukan kepada kamu. Sebagai contoh sebagai contoh, pastor bagilah ini sebagai contoh pastor ambil dalam kalangan kita. Waktu pastor sakit, Elder Sam dengan Sister Naida minta saya ambil kamu 2 sebagai contoh Elder Sam dengan Sister Naida mereka sering text pastor, how are you been doing pastor, are you okay pastor? And ketika mereka sakit, pastor do the same favor. Ini adalah karena kita di dalam satu keluarga.
Apabila kita di dalam satu keluarga, kita saling memperhatikan. Apabila pastor dengar jemaat lain sakit, pastor call, pastor tanya. Karena waktu pastor sakit, ada yang call dan ada yang text pastor. We return the favor. Do what you want others to do to you. Okay? Nah, itu pasalnya hubungan. Ini Pastor Senaida seorang konselor. Saya suka dia ada di dalam gereja kita. Sebab pastor boleh merujuk dia. Dan Pastor Senaida pasti pernah dengar apa itu codependency relationship. Codependency relationship bukan sesuatu yang baik. Karena codependency relationship adalah satu hubungan yang berat sebelah. Di dalam sebuah community, di dalam sebuah gereja, di dalam sebuah keluarga, di dalam sebuah hubungan suami istri seperti saya dengan Carol, tidak boleh ada codependency relationship. Kenapa? Itu adalah satu sikap yang berat sebelah. Satu pihak mengharapkan satu pihak yang lain untuk melakukan lebih ekstra daripada dirinya. Ini tidak healthy. This is not healthy at all. Di dalam sebuah relationship, suami istri, pasangan kekasih, pasangan tunang, di dalam sebuah keluarga, di dalam jemaat atau gereja, relationnya harus balance. Kamu mengasihi saya mengasihi kamu. Kamu menolong saya menolong kamu. Kamu peduli akan saya peduli akan kamu. Kenapa? Karena kita satu keluarga dalam Allah. Kita diperintahkan untuk saling memperhatikan, saling mendorong, dan saling membangun sesama. Gembala kepada jemaat, jemaat kepada gembala, gembala kepada MPG, MPG kepada gembala dan jemaat. Dia satu benda yang saling, ya, yang saling. Therefore, untuk melakukan hal ini tidak boleh ada memandang muka, memandang bulu, favoritism. You cannot do this. By the time kita melakukan favoritism di dalam sebuah relationship, dalam sebuah keluarga, dalam sebuah community, gereja, jemaat, kita baru saja mendirikan apa? We are just building bricks. Like what my father said, when everybody picking up their own bricks, the next thing they know is a wall. Never leave favoritism, because that will create division. Ya, okay. Nah, kita terus belajar. Nah, bagaimana? Salah lagi, tersasul. Okay, big question. Mengapa penting bagi kita untuk tidak memandang muka dan memilih bulu? Ya, kita lihat Yesus sendiri di dalam pelayanannya ketika dia di bumi, ya, Nah, pastor bercakap sesuai konteks pembacaan. Bila kita lihat, ya, pelayanan Yesus, saya rasa semua kita di sini membaca Alkitab dan kita tahu tentang pelayanan Yesus. Yesus tidak melayani orang yang miskin sahaja. Dan Yesus tidak melayani orang yang kaya sahaja. Kalau kita melihat di dalam pola pelayanan Yesus, bila kita lihat crowds yang menghampiri Yesus, ada di antara mereka orang yang sangat miskin, ada di antara mereka orang yang sangat sakit. Orang yang sangat sakit pada waktu itu adalah orang yang sakit kusta. Oke, pastor boleh kata orang yang sakit kusta pada saat dulu itu sama dengan orang yang sakit AIDS pada hari ini. Dulu kita dengar orang sakit AIDS, kita terus tutup pintu. Kita terus tidak mau pakai sudu yang sama. Kita terus, masa dulu, ya, selalu betul. Betul, ya, bila kita dengar orang sakit AIDS, kalau boleh kita tak mau ada kena-mengena dengan orang seperti itu. Itu penyakit kusta seperti itu pada waktu dulu. Kenapa pastor cakap begini? Macam pastor tahu aja, ya. Itu sebab kita baca Alkitab. Karena orang sakit kusta pada zaman Yesus, mereka tidak tinggal di tengah-tengah kota. Mereka tinggal di pinggir kota. Bila mereka tinggal di pinggir kota, itu bermaksud mereka disisihkan. Oke, mereka disisihkan dari community. But you see Jesus, just see Jesus. Even the poorest, even yang paling sakit, Yesus hampiri. But is that all? No. Yesus hampiri tax collector, orang kaya. Zacchaeus, orang kaya, bukan orang tidak kaya. Orang kaya dibenci oleh orang. Yesus menghampiri Matius. Yesus menghampiri Nikodemus. Dan banyak lagi. You see, Yesus di dalam pelayanan tidak memilih bulu. Malah. Ini boleh jadi sesuatu yang, mungkin dipersoalkan. Yesus masih duduk dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Walaupun mereka ada di sekitar dia tetap. Tapi Yesus tidak pandang bulu. Yesus melayani seperti yang sepatutnya. Yesus mingle. Despite ada di antara orang yang di situ mau menjatuhkan dia, Yesus tetap mingle. Kalau kamu lihat di dalam Alkitab, tidak dikatakan Yesus pergi setiap kali jumpa orang Farisi dia akan tinggalkan mereka. Setiap kali pergi jumpa orang Farisi dia akan menjauhi mereka. No.
Yesus masih ada di situ. Dia benarkan orang Farisi bertanya soalan. Dia tahu orang Farisi mau menjatuhkan dia. Dia tahu, dia tetap mingle. Kenapa? Yesus setia kepada pelayanannya. Yesus tidak memandang bulu, dia ada. Dia punya goal, ya. Nah, yang kedua, supaya kita tidak menjadi seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, mengapa kita tidak boleh memandang bulu, memandang muka, atau melakukan favoritism? Supaya kita tidak menjadi seperti orang ahli Taurat atau orang Farisi. Seperti pastor kata, pastor minta maaf, I'm very very sorry. Saya sepatutnya menyediakan chart sistem di mana tentang Jewish community, ya, siapa yang paling bawah sini, siapa yang atas dia, siapa yang itu, dan tetapi ada tiga atau 4 top ranking. Ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, Saduki, dan yang keempat orang Lewi. Ini adalah 4 top rank di dalam community orang Yahudi. Oke, top rank. So kalau kamu di Israel pada waktu dulu, 4 ini adalah kira golongan bangsawan. Apabila mereka masuk ke dalam bait suci atau sinagog, ya, mereka masuk situ, mereka dipandang tinggi. You see, saya mau bagi contoh Yesus. Thank you Holy Spirit. Saya mau bagi contoh Yesus. Mengapa saya berkata Yesus tidak pandang hartamu? Jangan menjadi seperti ke-12 suku di perantauan. I will give you the same example saya give masa saya khotbah tentang persepuluhan dan persembahan. Ingatkah seorang janda? Siapa ingat cerita ini? Tambah tangan. Kalau ingat pasti bagi kolomi. Jangan mengaku ingat. Nanti kena checkmate. Ingatkah, guys? Cerita bukan seorang janda, seorang balu actually. Minta maaf, janda adalah orang yang bercerai, balu yang hilang atau kematian suaminya. Seorang balu yang memberi sedekah, betul? Yang memberi kan si Senaida, dia memberi sedekah ke dalam tangguk itu, betul? And then ada orang kaya pula memberi. Nah, you see how Yesus melihat, how Tuhan kita melihat, sangat beza dengan cara manusia lihat. Yesus melihat balu itu memberi semua yang dia ada, walaupun 2 shilling itu dia beri. Tapi itulah semua yang dia ada. Yesus berkata orang sebeginilah yang mewarisi kerajaan Allah. Dan ada orang kaya yang memberi daripada kelimpahan mereka, but not all. Itu hanya sedikit daripada kelimpahan mereka beri. Jesus didn't say anything about them. That is just normal. You see, Tuhan lihat hal yang berbeza. Okay, jangan kita pula melakukan yang sebaliknya ataupun yang berlanggaran dengan apa yang Yesus lakukan. Nah, yang ketiga, memandang muka, memilih bulu hanya akan mendirikan tembok pemisah atau perpuakan di kalangan jemaat atau dalam sebuah pelayanan atau gereja. This is ketara. Gereja di SIB inilah pastor rasa belum ada yang begini, tapi di luar, ya, di luar pastor banyak pergi gereja lain. Ada pastor lihat hal ini dalam diam atau terang-terang. Di mana kalau orang itu mau sebut tapi takut kena kecam, oke, tidak payah. Apabila orang itu terlibat di dalam satu bendera yang berlogo lah, tidak mau guna ya, pahamlah kamu, bendera yang berlogo ya. Nanti kita pergi pangkah-pangkah itu kertas lah. Kalau kamu pahamnya ada ya, bila nampak golongan yang begini datang dalam gereja, tiba je, oke, pastor suka guna ayat si, tiba je dia dapat layanan VVIP dalam semua hal ya. Tidak kira kalau barbecue kah, family day kah, gereja kah, tiba je dia terus jadi highlight. Sedangkan yang betul-betul kerja keras, sedangkan yang betul-betul setia, sedangkan yang betul-betul perlu perhatian di-ignore. Ini hal yang betul terjadi di luar sana. Pastor tidak takut cakap ya, kalau kecam-kecam lah. But I say what I see out there. Ya, di luar sana, the truth. Nah, berbuat demikian ya. Oke, kita lihat lagi mengapa ya, Mengapa penting bagi kita untuk tidak memandang muka dan memilih bulu? Berbuat demikian merefleksi sifat menghakimi atau punya niat yang tersembunyi di dalam diri seseorang. Oke, maka itu pastor sering kali mengajar diri dan mentor-mentor pastor juga selalu berkata, tidak kira siapa yang sakit di hospital bilik. Baik dia orang kenamaan, baik dia jemaat biasa, baik dia seorang penagih dada. Kalau dia mau jumpa Yesus, kalau dia rindukan Yesus, kalau dia rindukan pertolongan, dia rindukan doa, layani dia.
I've been trying to teach myself to do so, ya. So saya rekomen kita semua untuk melakukan hal yang sama juga jemaat. Nah, mari kita lihat lagi seterusnya. Karena Yesus, you see, mengapa hal itu salah, ya? Mengapa melakukan favoritism, memandang bulu ini satu yang salah, satu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita belajar sedikit teologi, ya. Kita lihat, ya. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Itu kata Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal yang ketiga ayat yang ke-28. Jangan ada kasta yang membezakan kamu, jangan ada double standard, ya. Kalau kita lihat sekarang, kalau golongan kenamaan, ya, kita tidak mau hal ini, betul? Kita pasti tidak perlu cakap khotbah ini tanpa beri contoh yang nyata. Kalau kita lihat, ya, orang biasa tidak boleh keluar negara, betul? Betul? Setuju kan? Orang pada saat ini orang kebiasaan tidak boleh keluar negara. Tetapi kalau orang kenamaan nanti dia bawa family dia pergi Itali, pergi kemana-mana, boleh aja, betul? Kita sebagai orang biasa geram, amboy, mentang-mentang dia seperti dia aja keluar negara, you see? Kita tak puas hati sebab ada double standard. And please do not do the same in our community, in our family, in our church, between jemaat yang ada. Oke, karena kita satu, kita telah dipersatukan oleh Kristus, maka kita harus belajar hidup bersama, ya, hidup bersama. Of course there are differences. Of course there are differences. Of course there are different expectation. Of course ada different thoughts, but we try to live together. Okay, and then kita lihat di sini, dalam Kristus semua orang sama, tiada lagi perbezaan bangsa, okay, darjat, pendidikan atau jantina, namun semua sama di depan mata Allah kita, yaitu anak-anak yang dikasihinya. Oleh yang demikian, jangan kita memandai-mandai untuk memilih muka, memilih bulu antara sesama. Ada di satu tempat pasti tamu sebut, ada pernah jadi kontroversi, pertanyaan seperti ini. Haruskah ada gereja yang punya nama bangsa di belakang? Contohnya, gereja bangsa Tut, kawasan Tut. Apabila ada banyak gereja yang punya bangsa, ya actually makin membuatkan kita pecah. Saya nampak muka Simpson Naida, saya sudah tahu dia dapat pick up apa yang saya maksudkan. Ya, saya tahu dia tahu saya merujuk kepada mana, ya. Oke, ada tempat, ya, mereka membuatkan gereja bangsa Tut, kawasan Tut, dan mula terjadi perpecahan ataupun macam Pastor Glenn cakap, perpecahan kalau hal yang baik, oke, amin, itu pertumbuhan. Tetapi hal-hal seperti itu mulai membawa kepada pengasingan. Dan akhirnya kita akan dapat lihat apa yang Paul kata di sini, ya, apa yang Paul kata di sini seperti telah diubah suai ataupun tidak diikuti. Tetapi ada baiknya juga, ada pro dan konnya. Pastor bukan tidak bersetuju dan pastor tidak kata pastor setuju juga. Ada pro dan konsnya, ya. So namun kita harus sentiasa ingat bahwa kita di dalam Kristus adalah satu. Oke, kita harus coba untuk hidup bersama, ya. Alright, kita lihat lagi seterusnya, ya. Apabila kita melayani yang miskin, oke? Apabila kita melayani yang miskin, yang sakit dan yang memerlukan, kita melayani Yesus. Semua orang boleh mengasihi atau melayani orang yang senang, sehat dan bercukupan, tetapi tidak semua orang dapat mengasihi atau melayani yang lebih kurang atau parah dari mereka. Hanya yang telah merasakan kasih Tuhan dan punya kasih Tuhan saja yang mampu melakukannya. Okay, I tell you, it's easy for you to love somebody yang sudah established. It's easy for us to love somebody yang sudah matang dalam iman mereka. It's easy for us to love somebody yang sudah tahu tanggung jawab dan komitmen. It's easy to love somebody yang kurang masalah. But our love will be tasted. Ini kata pastor, ya. Our love will be tasted apabila kita punya pasangan yang tidak sempurna. Our love will be tasted apabila kita ada ahli keluarga yang seringkali bikin masalah.
Our love will be tested apabila di kalangan jemaat itu banyak yang masih baru, masih baby, masih muda, dan masih 50-50. That is when kita yang lebih matang, kita yang lebih rohani ini, kita punya love will be tested. Di dalam community kita, ya, di dalam community kita, banyak orang yang sudah kata orang punya pencapaian yang tinggi dan sebagainya, itu mudah dikasihi. Tetapi apabila ada di antara orang dalam komuniti kita yang very poor, they are very sick ataupun yang sangat memerlukan, disitulah kasih kita teruji untuk mereka. Disitulah kasih kita perlu ditunjukkan untuk mereka, ya. Alright. Sebelum pastor kongsi aplikasi dan kesimpulan untuk kita pada pagi ini, pastor ingin drop atau kongsi satu quote yang pastor dengar daripada seorang sahabat, ya, sahabat pastor di sekolah teologi yang di Seremban ini. Beliau adalah seorang yang sangat tinggi pendidikannya, sekuler dan teologinya, ya. Dia di sekuler tinggi pendidikannya, di teologi pun tinggi pendidikannya, dan dia juga adalah seorang yang datang daripada background psikologi, ya, di sekulernya. Dia berkata selalunya, dia cakap, orang yang tidak dapat membawa kesatuan di dalam gereja, orang yang sering menimbulkan perpecahan di dalam gereja adalah orang yang datang daripada perpecahan di rumahnya sendiri. Very deep one, you know, when he said that, I was like, oh, that really blew my mind. That really blew my mind. They come from broken family. How do you expect them to bring peace in the church, bring unity in the church among people around them? Because they come from broken home. Unless, you see, dengar ni, unless they have experienced Christ, and Christ ada dalam diri mereka, Roh Kudus itu betul-betul telah mengubah mereka, dan di situ saja mereka boleh membawa kesatuan di dalam gereja. It really blew my mind when he said that. We're trying to find answers. Why is this like that? Why is this like that? Oh, because of this, or because of that. But then again, he is somebody daripada latar belakang psikologi berkata demikian. Apabila seseorang itu datang daripada broken home ataupun latar belakang perpecahan, ya, dalam keluarganya, it's not easy for them to do the same dalam satu community. Sebab mereka belum ada, ini perkataan dia, belum ada breakthrough. So unless mereka ada breakthrough, then only mereka boleh, okay, membawa kesatuan, membawa kasih, dan memainkan peranan mereka di dalam sebuah community, di dalam sebuah gereja, di dalam sebuah jemaat, dan malah di dalam keluarga mereka sendiri nanti, ya, keluarga yang akan mereka bentuk. Therefore, jemaat Tuhan yang saya kasihi, ya, kita sampai ke aplikasi dan kesimpulan khotbah pada pagi ini. Sebagai orang yang telah diselamatkan dan dimerdekakan oleh kasih karunia Tuhan, kita harus sadar bahwa bukan status atau siapa diri kita yang membuatkan kita layak di hadapan Tuhan. Oke, oleh yang demikian, kita juga, oleh yang demikian, sekejap ya, pasti ada masalah sedikit di sini. Oke, oleh yang demikian kita juga tidak boleh melakukan favoritism atau memiliki sikap pepuakan di antara sesama jemaat atau orang percaya. Kita dituntut untuk hidup bersama dalam kasih dan persekutuan Kristus. Orang yang berusaha membawa damai, membawa kesatuan, dan mengalirkan kasih Tuhan sangat-sangat dikasihi Bapa di surga. Manakala mereka yang menghakimi atau mencetuskan perpuakan menjadi pemisah akan mendapat hukuman sesuai perbuatan mereka. Kata firman Tuhan yang telah kita dalami tadi. Tuhan tidak memandang status tetapi hati. Lihat kembali kisah janda yang memberi semua yang dia ada berbanding orang kaya yang memberi sedikit daripada banyak yang dia ada. That is how God see us. Oke, bukan dari status kita. Nah, kalau ada yang bertanya, Pastor, oke, sebelum kamu mengakhiri khotbah
pastor sendiri pernahkah disalah faham kerana mendekati golongan tertentu, kerana bergaul dengan golongan tertentu? Pastor berani katakannya depan kalian semua dan di hadapan Tuhan. Pastor sendiri pernah terkena kontroversi, pernah dituduh yang bukan-bukan. Oh, Pastor Billy itu dekat dengan keluarga ini kerana adalah yang dia mau. Sampai pastor rasa down, ya? Sampai tersasul pula lah pastor. Sampai pastor rasa down. Dan kemudian puji Tuhan, apabila keluarga A itu mendengar bahawa pastor down kerana kata-kata yang demikian, mereka datang jumpa pastor dan mereka berkata begini kepada pastor, selagi-lagi kami pastor menjemput kamu datang, selagi-lagi kami berkata pastor bahawa kami perlu kamu mendoakan, kami perlu kamu membimbing kami pastor, jangan dengar kata orang lain. Itu kata family A. Dan ada juga di antara orang-orang yang ini bermasalah, mereka kata pastor, kamu tidak malukah duduk dengan kami, nanti kamu kan pastor, mereka kata, nanti orang lihat kamu duduk dengan kami, nanti reputasi kamu tercalar. Saya berkata, kalau orang berkata begitu, maksudnya dia perlu baca Alkitab balik. Mereka adalah orang yang sama mempersoalkan kenapa Yesus duduk dengan pemungut cukai. Selagi-lagi saya datang dengan kamu, saya duduk dengan kamu, saya berdoa fellowship dengan kamu, inti pati atau tujuannya adalah untuk bawa kamu beribadah, mendoakan kamu, mendorong kamu. Tuhan saja yang tahu. Saya tidak peduli kata orang yang cakap begitu dengan mereka. So therefore, kadang-kadang kita punya intention ini boleh disalahartikan orang. Ya, sekali lagi pastor mau jelaskan, kadang-kadang kita punya situasi membawa interpretasi yang berbeza pada orang. Yes, it may hurt us, it may make us look bad, but the most important thing is up there. Karena hukuman bukan datang daripada orang di sekitar kita. Karena hukuman datang daripada dia yang di atas. When our intention is right, ini yang pastor mau tegaskan. When our intention is right, no, don't worry about what you do. Kalau hanya untuk kerjaan Tuhan, ya. So saya yakin seperti Elder Sam dengan Sister Naida, mungkin ada di antara kita yang di sini pernah melayani golongan tertentu dan disalah faham oleh orang. Tak apa, Tuhan tahu niatmu, Tuhan tahu tujuanmu. Dia yang hantar kamu pergi sana. Don't worry about it. Okay? Apa yang orang lain mau pikir itu bukan menunjukkan kamu, itu menunjukkan mereka sebenarnya. Saya selalu cakap begitu. Saya selalu katakan kepada istri saya, what people think of you actually is the reflection of themselves. It's not you. When apatah lagi kalau dia salah, ya. So kita harus hati-hati di sini, jangan sampai kita menghakimi dan jangan juga sampai hal ini membuatkan kita duduk diam. So kita harus tahu balance dia, ya. So thank you very much karena telah fokus dengan firman Tuhan, karena telah belajar bersama-sama, dan pastor harap kita jadi orang yang telus dan ikhlas di hadapan Tuhan. Dan pastor harap juga jangan firman Tuhan ini menjadi pembenaran kepada kesalahan. Nah, pastor Billy cakap jangan menghakimi, jangan buat itu, ya, jangan buat itu. Understand the context, ya. Supaya kita tidak tersasar kaki, ya, fahami konteks firman Tuhan ini. So, mari kita semua tunduk kepala dan pastor akan pimpin kita di dalam doa. Bapa, kami telah belajar daripada sabda firman Tuhan. Kami minta agar firman Tuhan ini terus hidup di dalam kami, dan yang paling penting, kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami melakukannya dalam kehidupan kami. Sehingga buah-buah yang keluar daripada tindakan kami itu membuatkan orang di sekitar terpukau dan melihat Engkau dan namamu dipermuliakan. We want to be a good Christian at the eyes of others. But most of all, we want to be good followers of yours and give you glory. Bapa, kami ada di dunia ini sebagai bejana-Mu. Dan kami mau hidup mengasihi antara satu sama dengan yang lain. Dan Bapa, kami mohon segala rencana kuasa iblis yang ingin memutar-belitkan, yang ingin mengatakan menegur itu adalah menghakimi. Dalam nama Yesus kami tangking semua pemanipulasian
si kuasa kegelapan yang ingin menyesatkan. Kami tahu kesesatan ini terjadi setiap hari. Pembenaran ini terjadi setiap hari. Tetapi biar firman Tuhan itu yang berdaulat, yang berkuasa dalam kehidupan orang Kristen. Sehingga kami tunduk dan kami berkata, what God wants from us, it is the most important thing. And that is what we're going to do. Itu yang akan kami lakukan. Apa yang Tuhan mau sesuai firman-Nya. Dan daripada situ, Engkau akan berkenan kepada kami. Dan kami akan menjadi anak-Mu yang Engkau kasihi. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Alright, masa seterusnya saya pas kepada adik kita Ella yang akan kongsi info gereja. Dipersilakan Ella. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati lewat daripada firman Tuhan disampaikan Pastor Billy sebentar tadi. Siapa yang diberkati tunjuk thumbs up dekat chat kah? Haleluya, puji Tuhan. Baiklah, sebelum kita pergi ke info gereja, saya ingin menggalakkan kita untuk memberi wang persembahan dan wang persepuluhan ke akaun yang telah disediakan di slide. Kita semua boleh take note, ambil nombor akaun tu dan transfer selepas ibadah online kita selepas ini. Kita perlu kembalikan apa yang Tuhan berkati kepada kita kepada Dia semula. Dan wang persepuluhan ni juga, wang persepuluhan dan wang persembahan ni juga untuk pembangunan gereja dan pelayanan kita. Baiklah. Baiklah, saya akan membawa kita ke info gereja. Info gereja kita yang pertama ialah persekutuan doa kita yang akan dijalankan pada hari Rabu jam 8.30 malam melalui aplikasi Zoom. Di sini saya ingin menggalakkan kita yang berkelapangan pada hari tersebut untuk mengikuti persekutuan doa kita pada hari Rabu. Dan di sini juga kita akan dapat berkongsi aktiviti-aktiviti kita yang kita lakukan pada setiap minggu, dan kita juga boleh mendoakan jemaat-jemaat yang lain seperti mendoakan kesihatan, mendoakan keluarga ataupun perkara-perkara doa yang lain. Di situ juga kita akan bersama-sama mendoakan dan saling memberkati yang lain. Info gereja kita yang kedua ialah gereja kita akan dibuka kembali pada minggu pertama bulan November nanti, iaitu bersamaan pada 7 hari bulan 11 2021 dan akan dilakukan secara fizikal iaitu di gereja SIB Nilai dan online di Facebook dan YouTube. Saya percaya kita semua rindu untuk beribadah bersama-sama secara fizikal, tetapi gereja kita akan memberi peluang kepada jemaat yang sudah divaksin 2 dos, iaitu 14 hari selepas 2 dos, bagi yang Pfizer atau Sinovac, dan bagi yang Johnson dan lain-lain tu saya lupa nama dia, selepas 40 hari kah kata silap. Pastikan semuanya sudah divaksin ya. Jangan jadi anti vaksin, semua pergi ambil vaksin sana. Dan info gereja kita yang ketiga dan yang seterusnya ialah petang ini aktiviti sukan gereja kita akan diteruskan seperti biasa, iaitu aktiviti bermain badminton di Seremban. Sebab minggu lepas mereka yang Seremban sudah bergabung dengan kita di Nilai. Kali ini pada minggu ini kita akan bergabung dengan mereka di Seremban sana. So bagi kita yang ingin mengikuti aktiviti sukan ini boleh hubungi Sis Vinilen ataupun dengan Pastor Billy sendiri, bagi nama dengan mereka, dan kita akan join pada jam 5 petang. Berjumpa di Seremban ya. Info gereja kita yang seterusnya ialah pastor gereja kita sudah mulai melakukan kunjungan ke rumah jemaat. Jika ada yang mahu lawatan pastor, boleh PM beliau terus
dan beliau akan datang bersama istrinya. Bagi mereka yang ada membuat sambutan hari jadi kah, ada buat makan-makan kah, barbecue kah, boleh jemput pastor ya. Saya pun mau ikut pastor kalau ada orang mau jemput. Oke, dan info gereja kita yang terakhir ialah kepada jemaat yang belum mengupdate keahlian mereka di gereja SCB Nilai, sila hubungi pastor atau MPG gereja kita yang lain untuk register keahlian. Register ini untuk mendapatkan jumlah jemaat kita di gereja supaya nanti pastor dan MPG yang lain dapat tahu jumlah jemaat kita di gereja, dan ini semua untuk kegunaan gereja lah, dan kita juga ingin menggalakkan yang lain untuk datang beribadah bersama-sama. Makin banyak kita bersekutu, makin kuat gereja kita dan iman kita juga pun makin kuat. Saya percaya semua haus dan lapar untuk mendengar makanan rohani kita. Baiklah, itu saja info gereja kita pada minggu ini. Saya serahkan kepada host kita yaitu Sis Carolina untuk yang seterusnya. Baik, terima kasih Sis Ella di atas info gereja yang begitu bersemangat, dan saya juga terhibur dengan kata-kata beliau. Dan untuk doa penutupan serta doa pemberkatan, saya serahkan kepada Pastor Billy untuk membawa kita di dalam doa dan menutup ibadah kita pada hari ini. Persilakan Pastor. Alright, pertama sekali terima kasih kepada semua yang telah melayani kita pada pagi ini, bermula daripada admin kita, Brother Sam, dibantu oleh Sis Senaida, dan host kita, Sis Carolina, dan pemimpin pujian kita, Sis Carol, pastor sendiri yang menyampaikan khotbah, dan begitu juga yang berkongsi info gereja tadi, Sis Ella. Tuhan memberkati kita semua yang telah melayani dan tetap setia menjadi bejana Tuhan. We do this for God and for His people. Dan kepada semua yang beribadah, terima kasih karena bersama-sama jumpa kalian minggu depan. But mari kita semua tunduk kepala dan pastor akan pimpin kita di dalam doa. Bapa, kami kembalikan ucapan syukur kami karena doa kami telah didengar, yaitu internet connection kami berjalan lancar dari awal sehingga ke akhirnya. Terima kasih juga kami naikkan karena sesi ibadah kami selain daripada connection internet, keadaan di sekitar kami juga dalam keadaan baik-baik saja. Bapak, pada saat ini hamba ingin mendoakan semua yang ada pada pagi ini. Bapak, di dalam kegiatan hari-harian mereka bermula daripada selepas ibadah ini dan di hari-hari yang akan mendatang, Engkau pelihara, lindungi, dan jaga setiap yang ada. Hamba berdoa buat yang sedang mencari pekerjaan pada saat ini, Engkau buka jalan Tuhan, agar mereka dapat pekerjaan. Dan kami bersyukur karena kami telah dapat mendengar rekan-rekan kami, Engkau telah makbulkan doa kami sehingga mereka dapat ditempatkan kembali di negeri asal mereka. Itu menunjukkan bahwa Engkau adalah Tuhan yang mendengar doa kami sesuai rencana dan kehendak-Mu pada waktu-Mu juga Tuhan. Dan kami berdoa buat jemaat kami yang di dalam keperluan saat ini Tuhan. Engkau adalah Allah yang punya segalanya. Kami berdoa Tuhan dan minta agar Engkau mencukupi dan menyediakan apa yang mereka perlukan. Jemaat kami yang sedang bekerja, baik dari rumah ataupun keluar dari rumah, dalam perjalanan mereka menuju ke tempat pekerjaan Tuhan, Engkau lindungi mereka ketika mereka bekerja Tuhan, Engkau bersama dengan mereka. Beri mereka hikmah untuk bekerja dengan baik sehingga apa yang mereka lakukan itu Tuhan membuka mata pihak lain dan mereka diangkat. Dan itu semua bukan karena kepintaran mereka, itu semua karena hikmah dan kekuatan yang Tuhan berikan ketika mereka mengerjakan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa juga Tuhan, bagi yang sedang mencari pekerjaan, bagi yang sedang merancang masa depan mereka Tuhan, besertalah dengan mereka, beri mereka hikmat untuk dapat melakukannya dengan baik. Dan pada saat ini Tuhan, hamba secara khusus ingin mendoakan semua jemaat, termasuk yang ada pada pagi ini beribadah bersama dengan kami. Khususnya kami doakan Sis Senaida dan Elder Sam terus beroleh kesembuhan yang daripada Engkau, kesembuhan secara total. Mereka pulih daripada COVID dan kesaksian hidup mereka Tuhan akan dikongsikan. Pengalaman mereka Tuhan akan terus dikongsikan kepada orang-orang lain di luar sana.
sehingga orang lain akan diberkati terdorong daripada peristiwa dan daripada apa yang mereka lalui. Kemuliaan milik Tuhan. Dan kami berdoa juga buat keluarga Bapa mertuaku yang pada pagi ini ada bersama dengan kami dan seluruh anggota keluarga yang ada di Kudat yang kami dengar sekarang ini sedang dikuarantinkan karena COVID. Tuhan, seperti mana Engkau telah menyembuhkan rekan-rekan kami yang lain, kami doakan agar mereka ini semua juga beroleh kesembuhan yang daripada Engkau. Kuatkan mereka luar dan dalam, emosi, mental mereka Tuhan. Kuatkan mereka dan biar mereka terus berserah kepadamu. Lewat daripada ubat-ubat yang mereka makan, mereka disembuhkan juga Tuhan. Kami berdoa agar mereka tenang dan tabah menghadapi situasi ini. Begitu juga dengan jemaat kami yang lain, ahli keluarga kami yang lain. Kami berdoa juga buat Datuk Markus yang di Kuching, yang COVID-19 pada saat ini juga Tuhan. Kami ingat dia di dalam doa kami. Sesuai waktumu Tuhan, Engkau sembuhkan dia. Buat jemaat kami yang sakit, yang sedang di dalam kelemahan tubuh akibat apa juga penyakit yang mereka hadapi pada saat ini. Kami datang kepada Engkau ya Tuhan, tabib yang ajaib. Kami percaya bahwa Engkau sangat berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Engkau tidak pernah meninggalkan orang yang betul-betul mengandalkan Engkau. Dan Engkau juga adalah Tuhan yang mendengar seruan daripada hati terdalam. Maka itu Tuhan, kami pada pagi ini datang dengan iman yang kokoh, yang percaya bahwa Tuhan mampu melakukan mukjizat dan lewat daripada mukjizat itu, nama-Mu dipermuliakan. Jemaat SIB Nilai, angkat tanganmu. Pas akan memberkati kamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hiduplah, berjalanlah di dalam penyertaan Allah Bapa. Hiduplah dan berjalanlah di dalam cinta kasih Yesus Kristus. Hiduplah dan berjalanlah di dalam pimpinan Roh Kudus. Jadilah terang dan garam di mana saja kamu berada. Jadilah saksi-saksi Yesus. Dan biar apa yang keluar daripada mulut kita adalah perkataan-perkataan yang mendatangkan kehidupan dan yang membicarakan kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik.